Terima kasih Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita Jak TV. Saya masih bersama dengan Bapak Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional. Baik, ya Pak Sofyan, kembali lagi dengan perbincangan kita pada kali ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa tahun 2025 bahwa targetnya semua tanah itu akan daftarkan begitu ya. Nah ini memang harus ada juga mungkin partisipasi dari masyarakat nih Pak untuk juga sadar diri. Tadi kan sebelumnya Bapak mengatakan bahwa kadang-kadang banyak yang menelantarkan tanahnya sehingga ada juga muncul mafia tanah tadi. Ya memang kita harapkan masyarakat itu berpartisipasi aktif. Nah, di berbagai tempat mereka sudah sangat aktif ya. Di Jawa misalnya di kota-kota masyarakat sudah merasakan betapa pentingnya punya sertifikat ya. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang masih belum menganggap itu penting. Oleh sebab itu kita akan nanti program yang penting kita daftarkan sehingga kita tahu batas-batas tanah orang walaupun mereka tidak perlu sertifikat. Ya kan, sertifikat itu diperlukan kalau misalnya sudah ada konflik atau kemudian kalau masyarakat perlu cari uang modal ke perbankan maka perlu sertifikat ya. Kita harapkan untuk partisipasi masyarakat, dukungan dari masyarakat, dukungan dari Pemda, dan sekarang alhamdulillah banyak sekali Pemda yang sudah merasakan pentingnya mendukung program sertifikasi ini. Oke, baik, tadi yang Bapak sebutkan bahwa semua tanah harus memiliki manfaat sosial ya Pak ya. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa di kota-kota besar tentunya banyak orang yang semakin nggak punya uang semakin terpinggirkan padahal mereka bekerja justru di pusat kota. Nah ini ada program apa nih yang kira-kira masyarakat bisa tahu begitu ya, yang bisa mungkin juga mereka ingin mengaksesnya mengenai informasi ini? Gini, saya tidak membuat program. Yang bikin program adalah pemerintah daerah, pemerintah lain ya. Saya menyediakan tanah yang lebih punya administrasi yang lebih jelas dan nanti kita akan mudah-mudahan bisa kita kontrol harga tanah tidak naiknya begini, tapi kalau naik yang wajar ya. Nah, misalnya, ini dengan ada MRT, itu ada yang disebut dengan TOD, Transit Oriented Development. Di stasiun-stasiun ada ini akan dibikin nanti kawasan yang hunian yang tinggi ke atas, perlu penataan kota misalnya. Tapi itu program nanti akan lebih banyak dikerjakan oleh pemerintah DKI dan kemudian mungkin Menteri PU. Yang paling penting ada tanah ini kita sediakan atau administrasi pertanahan yang jelas sehingga kalau mau bikin sesuatu itu tahu bahwa ini bisa dilakukan. Tapi kalau administrasi pertanahan nggak jelas, orang nggak bisa bikin apa-apa. Kalau tanahnya itu nggak jelas gitu kan, konflik dan lain-lain gitu. Oke, pengadaan tanah juga menjadi salah satu tugas dari Kementerian Agraria nih Pak untuk tadi pembangunan. Nah untuk saat ini terutama di mana nih Pak yang sedang gencar dilakukan untuk pengadaan tanah? Kita alhamdulillah ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah sekarang kita laksanakan cukup efektif. Itu yang memungkinkan pemerintah bisa kita bikin jalan tol sepanjang ini. Ya, dari Bekahuni sampai Palembang udah jadi, Medan Binjai, Medan Pematang Siantar, di Jawa sudah hampir ke. Jadi itu tidak lepas dari peran Kementerian Agraria ya? Iya, intinya adalah kita menyediakan melakukan pengadaan tanah. BPN cuma melaksanakan tugasnya pengadaan tanah. Yang membiayai adalah pemerintah, baik pengguna atau yang dibiayai oleh Lembaga Aset Manajemen Negara (Elman). Ya. Jadi tugasnya apa? Tapi paling sedikit sekarang pembebasan tanah tidak jadi masalah lagi karena sudah ada aturan yang sangat jelas. Kalau misalnya tanah sela mau diambil untuk kepentingan umum, dinilai berapa harganya. Harganya 1 miliar. Kemudian mengatakan ini sela harga tanah kamu, rumah kamu dan macam itu 1 miliar. Ini bayar uang ganti rugi. Kalau kamu nggak setuju, taruh di pengadilan, uang tanah itu tetap diambil. Karena kepentingan umum harus di atas kepentingan pribadi. Karena kalau kita tidak bisa bebaskan tanah, maka jalan tol tidak ada, maka lapangan terbang tidak ada, maka pelabuhan tidak ada, maka listrik tidak ada, maka pembangunan dan kemajuan tidak ada. Nah, prinsip negara dimanapun kepentingan umum di atas kepentingan individu. Cuman jangan dikorbankan individu, maka diberikan ganti untung. Jadi sebutannya bukan ganti rugi ya, ganti untung. Ganti untung. Oke, seperti di Sumatera mungkin sekarang saat ini ya. Jadi sudah selesai tuh pekerjaan BPN di sana?
Pokoknya ya jalan-jalan yang sudah jadi jalan tol sudah selesai, maka bisa diresmikan. Dari maksud saya dari Lampung hingga ke Aceh Medan, belum, ke Aceh belum. Masih terus. Presiden mengharapkan 2025 selesai jalan tol menyambungkan Sumatera. Sekarang kan yang sudah sampai Palembang, kemudian dibikin lagi dari Dumai ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Padang, Medan ke Binjai, kemudian Medan ke Pematang Siantar, nanti akan disambung terus Banda Aceh ke Sigli. Jadi semua itu di Jawa juga akan dikerjakan sampai ke Probolinggo, sekarang ke Probolinggo sampai ke Banyuwangi, kemudian Jakarta, Bogor ke Sukabumi, nanti Sukabumi Padalarang, Bandung. Jadi dalam tempo 5-10 tahun akan datang, jaringan jalan kita sudah jauh lebih baik. Rel kereta api, sekarang kereta api cepat Jakarta-Bandung, kereta api yang sangat yang ke Surabaya, walaupun bukan kereta secepat Jakarta-Bandung, ya kan. Kemudian rel lama akan diaktifkan kembali supaya transportasi masyarakat makin lebih mudah. Karena kalau tergantung kepada jalan raya, orang makin kaya, makin banyak beli mobil, betapapun kita bikin jalan raya itu tetap akan kurang. Sebab itu harus didorong untuk menggunakan public transportation. Baik, jadi nanti tahun 2025 Pak Sofyan bisa pulang kampung ke Aceh dengan jalan darat, Pak ya? Mudah-mudahan insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Oke, baik. Baik Pak Sofyan, menurut Pak Sofyan nih untuk di kabinet ini ya, Pak Sofyan menjadi kembali ke Aceh nih, saya ngomongin sedikit mengenai tanah kelahiran. Pak Sofyan menjadi satu-satunya menteri yang berasal dari Aceh, Pak ya. Ada dua, Pak Fahrul Razi juga. Pak Fahrul Razi juga ya, Pak. Ini apa kira-kira menurut Bapak nih Pak Jokowi ya, mungkin ya Pak Jokowi dalam hal ini memilih Bapak begitu ya. Tentunya Pak Jokowi sudah memiliki target-target atau sasaran-sasaran begitu. Nah, selama ini memang Pak Sofyan dianggap orang yang tepat begitu ya mungkin oleh Pak Jokowi. Tadi Pak Sofyan sudah mengatakan di awal. Nah, ini artinya memang barangkali ya Pak Jokowi yang bisa menilai saya ya. Kalau saya nilai diri sendiri nama GR ya. Iya. Jadi saya pikir saya adalah seorang profesional, bukan politisi. Saya tidak punya partai. Prinsip saya bagaimana bekerja yang baik, menciptakan nilai tambah dimanapun berada, ya. Sebab itu saya diberikan tugas di sini di kantor ini, maka di sektor ini harus lebih baik daripada waktu yang lalu. Itu prinsip nilai tambah yang saya ingin coba terapkan dimanapun, kapanpun. Saya alhamdulillah pernah jadi menteri ya macam-macam. Komunikasi ya, 2004 Pak ya. Komunikasi, BUMN, Menko Perekonomian, Bappenas, kemudian Menteri Agraria Tata Ruang. Alhamdulillah dimanapun saya pernah ada, meninggalkan legasi yang baik dalam rangka menciptakan suasana yang lebih baik, kebijakan yang lebih baik, begitu. Jadi barangkali itu. Cuma apakah saya berhasil, saya tidak tahu. Masyarakat yang menilai, presiden yang menilai, gitu ya. Tapi bagi saya menteri dan tidak menteri gak penting. Yang penting apa yang bisa kita berbuat kebajikan di dalam hidup ini. Nah, dari tadi posisi-posisi menteri yang pernah Bapak jalani, kira-kira yang paling challenging yang mana Pak? Yang apakah sekarang ini justru? Saya bilang kalau yang paling menyenangkan, satisfying, ya, memuaskan, memberikan kepuasan di sini. Kenapa? Kita menyelesaikan masalah yang menyangkut hajat hidup yang begitu banyak orang. Kebutuhan dasar bahkan mungkin begitu Pak. Iya, bahkan saya satu kali bercanda dalam rapat kabinet terbatas. Saya bilang saya menteri yang paling penting. Orang kaget semua. Kenapa? Saya ngurus tanah. Karena kita semua berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Gitu. Iya betul sekali. Tapi sebenarnya itu joke aja gitu kan. Jadi oleh sebab itu saya ada kepuasan kalau misalnya orang dapat sertifikat tanah yang tadinya mungkin dia punya tanah 100 meter karena nggak ada sertifikat, tidak bisa pergi ke bank, pergi ke rentenir. Pinjam uang 10 juta, bayar bunga paling sedikit 1 juta. Nah, sekarang kita berikan sertifikat. Pak Presiden sudah bikin KUR, kredit usaha rakyat. Bunganya diturunkan dari 22% menjadi 7%. Jadi kalau begitu ada sertifikat sudah pergi ke BRI pinjam KUR. Yang pinjam 10 juta bayar bunga cuma 90.000. Tadinya pinjam 10 juta bayar bunga ya? 1 juta. Jauh sekali. Sekarang 90.000 ya. Berarti orang tadi mendapatkan nilai tambah 900.000 per bulan. Saya suka bercanda sama orang BPN. Yang kita kerjakan ibarat sedekah. Berapa banyak orang yang dapat sertifikat kemudian mendapatkan akses ke perbankan dan terbebas dari rentenir. Ini semua amal soleh kita kepada masyarakat. Itu saya
ada kepuasan batin di sini. Walaupun di tempat yang lain tentu menciptakan nilai tambah dimanapun bisa.